Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai komponen abiotik yang merupakan salah satu materi dalam makhluk hidup dan lingkungannya. Pengertian dari faktor abiotik adalah segala bentuk benda mati yang ada di permukaan bumi serta memberikan manfaat dan juga pengaruh bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Meskipun komponen abiotik berupa benda yang tak hidup, komponen ini tetap memiliki peranan penting serta diperlukan guna kelangsungan hidup organisme di dalam sebuah ekosistem. Oleh sebab itu, komponen abiotik maupun komponen biotik dalam sebuah ekosistem sama-sama memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara tidak langsung, komponen abiotik juga berpengaruh terhadap penentuan makhluk hidup dan seleksi alam kepada makhluk hidup yang mampu beradaptasi. Misalnya, dengan menentukan adanya ketersediaan salah satu atau beberapa komponen abiotik, maka akan dapat terlihat organisme mana yang sanggup untuk menyesuaikan diri dan tetap bertahan. Peran utama dari komponen abiotik adalah sebagai faktor yang memiliki pengaruh paling besar terhadap kemampuan reproduksi dari suatu spesies organisme atau makhluk hidup yang ada di dalam sebuah ekosistem. Hal ini dapat terjadi karena kelangsungan hidup suatu organisme tidak akan optimal apabila tidak ada faktor dari komponen abiotik yang dapat menunjang kelangsungan kehidupannya. Beberapa jenis komponen abiotik diantaranya adalah yang pertama air. Seperti yang kita ketahui bersama, air merupakan salah satu komponen vital yang paling dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup. Manusia sendiri memiliki kurang lebih 70% kandungan air di dalam tubuhnya, dan fungsi air ini adalah sebagai pelindung serta penghantar energi di dalam tubuh makhluk hidup. Kebutuhan air dari suatu organisme tidak dapat disamakan dengan organisme yang lain. Di samping itu, kondisi atau tempat tinggal atau habitat antara organisme satu dengan organisme yang lain juga memiliki ketersediaan air yang berbeda. Hal ini juga akan mempengaruhi cara hidup organisme di suatu tempat. Misalnya, jika suatu organisme di lingkungan gurun yang memiliki ketersediaan air yang sedikit, para tumbuhan akan beradaptasi dengan keadaan alam tersebut. Misalnya seperti tumbuhan kaktus yang menumbuhkan daun berbentuk duri dan memiliki pori-pori yang sempit dan berguna untuk mengurangi proses evaporasi atau penguapan. Komponen abiotik berikutnya yang penting untuk menunjang keberlangsungan hidup makhluk hidup adalah cahaya matahari. Kenapa cahaya matahari ini penting? Karena cahaya matahari ini akan membantu berlangsungnya proses fotosintesis pada tumbuhan. Selain itu, hampir semua makhluk hidup membutuhkan cahaya matahari karena cahaya matahari ini mengandung vitamin D yang diperlukan oleh tubuh. Cahaya matahari juga dapat mempengaruhi kelembaban dan temperatur udara pada suatu daerah yang berujung pada kondisi dari tekanan udara. Secara tidak langsung, semua komponen abiotik ini saling berhubungan antara satu sama lain. Komponen abiotik lainnya yang penting adalah udara. Udara ini menjadi kebutuhan primer dari seluruh organisme yang fungsinya untuk sistem pernapasan, sedangkan karbon dioksida merupakan hasil dari proses respirasi atau pernapasan makhluk hidup dihasilkan oleh manusia maupun oleh hewan. Karbon dioksida sangat diperlukan oleh tumbuhan karena merupakan salah satu zat yang diperlukan untuk terjadinya proses fotosintesis. Selain itu, bumi juga dilindungi oleh lapisan udara yang disebut dengan atmosfer. Sedangkan suhu udara adalah derajat panas suatu benda yang ditunjukkan menggunakan besaran tertentu. Suhu udara dapat mempengaruhi metabolisme dalam komponen biotik. Seluruh makhluk hidup memiliki batasan suhu tertentu untuk bertahan hidup. Di sini contohnya ada kera atau orangutan. Orangutan ini
memiliki kecenderungan untuk hidup di daerah hutan hujan tropis yang memiliki iklim yang cukup hangat. Ya. Contoh yang kedua adalah ini beruang kutub. Berbeda dengan kera atau orangutan ini, beruang kutub memiliki kecenderungan untuk dapat bertahan hidup di suatu habitat atau tempat yang memiliki suhu udara dingin. Komponen abiotik selanjutnya adalah angin. Angin adalah aliran udara yang berasal dari terjadinya rotasi bumi dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Angin memiliki peranan yang penting dalam mempengaruhi suhu lingkungan serta membantu terjadinya proses evaporasi atau penguapan bagi para organisme. Komponen abiotik berikutnya adalah kelembaban. Kelembaban merupakan hasil dari konsentrasi uap air yang berada di udara. Kelembaban secara langsung dapat memberikan pengaruh kepada iklim dan secara tidak langsung memiliki pengaruh pada pertumbuhan makhluk hidup, khususnya bagi tumbuhan. Komponen abiotik berikutnya adalah iklim. Iklim merupakan suatu kondisi atau keadaan hawa di wilayah tertentu dalam periode waktu yang lama. Iklim dapat terbentuk sebagai akibat interaksi dari berbagai komponen abiotik lainnya seperti air, udara, suhu, curah hujan, kelembaban, cahaya matahari, dan lain-lain. Iklim akan mempengaruhi pada sebaran organisme di seluruh muka bumi. Iklim juga memiliki keterkaitan yang erat dengan kesuburan tanah serta kelangsungan hidup tumbuhan. Contohnya untuk negara kita yaitu Indonesia memiliki iklim tropis sehingga memiliki ekosistem dengan variasi makhluk hidup yang cukup beraneka ragam dan juga hutan yang lebat. Disebut juga dengan hutan hujan tropis yang tidak dimiliki wilayah lain dengan keadaan iklim non-tropis. Komponen abiotik yang selanjutnya adalah garam mineral. Garam mineral ini merupakan senyawa yang berada di dalam tanah yang berfungsi untuk membantu proses metabolisme dan juga pertumbuhan dari suatu organisme. Komponen abiotik lainnya yang penting juga adalah pH. pH ini menyatakan derajat keasaman dari suatu benda. Ya, contohnya untuk nilai pH tanah yang sangat cocok untuk ditumbuhi oleh tumbuhan yaitu berkisar antara 5,8 hingga 7,2 atau bersifat basa. Kadar pH yang baik akan dipengaruhi oleh penggunaan pupuk, kemudian curah hujan, aktivitas akar tanaman, dan juga penguraian mineral yang berada di dalam tanah. Komponen abiotik yang berikutnya merupakan bebatuan dan tanah. Ya. Bebatuan dan tanah juga tidak kurang penting peranannya dalam persebaran organisme dengan struktur fisik, pH, serta kandungan mineral yang beraneka ragam di dalamnya. Bebatuan dan tanah tidak dapat terpisahkan. Bebatuan dan tanah tidak akan bisa ditempati oleh suatu makhluk hidup. Begitu pula sebaliknya, selain itu jenis tanah, komposisi, kemudian partikel tanah, tekstur, derajat keasaman, pH, dan juga unsur hara dapat mempengaruhi kualitas dari tanah. Selanjutnya adalah topografi. Topografi ini menunjukkan tata letak dari suatu tempat jika dilihat dari garis bujur atau juga garis lintang. Perbedaan pada topografi juga bisa menjadi pengaruh bagi kelembaban, tekanan udara, cahaya matahari, serta suhu udara di suatu tempat. Topografi juga dapat menggambarkan pendistribusian suatu organisme. Ya, contohnya ini adalah suatu daerah dengan topografi dataran tinggi, maka untuk jenis tumbuhan yang mampu beradaptasi atau hidup di daerah dataran tinggi itu salah satunya adalah teh. Ya. Sedangkan untuk di daerah dataran rendah atau pesisir pantai biasanya tumbuhan yang mampu bertahan itu berarti seperti kelapa atau bakau dan lain sebagainya. Kemudian untuk hewannya juga sama akan memiliki perbedaan. Untuk di daerah pesisir pantai ini mungkin akan lebih banyak terdapat hewan jenis ikan-ikanan, sedangkan pada dataran tinggi ini adalah jenis mamalia seperti orangutan, kera, kemudian juga harimau dan lain sebagainya.
Demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai komponen abiotik. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.